Berkaitan dengan ukhuwah dan juga berkaitan dengan keberkahan, Ramadan penuh keberkahan. Silakan Ustaz, Ramadan berkah rajut kembali ukhuwah. Baik, terima kasih Mas Septian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mitra Muslim, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas, terutama aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini yang Alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-15. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran di tengah-tengah COVID-19 ini, tetap kita semangat, tetap kita memiliki amaliyah-amaliyah yang kemudian nanti akan bisa memperkuat, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mitra Muslim, tema hari ini sangat menarik. Ramadan Mubarak, rajut kembali ukhuwah. Mitra Muslim, para jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan memiliki banyak sekali keberkahan. Bulan Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Sudah barang tentu, karena ini spesial. Bulan yang spesial yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini, walaupun dalam kondisi kita terkena wabah pandemi virus COVID-19 ini, tetap kita harus bisa memanfaatkan hari-hari kita, jam-jam kita, waktu-waktu kita untuk kemudian meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Keberkahan yang pertama, bahwa puasa Ramadan merupakan penyebab diampuninya dosa-dosa dan terhapusnya segala kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana hadis yang terdapat dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan yang latar belakanginya dan kemudian ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu, maka ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu yang sudah dia lakukan. Ini keberkahan pertama. Dosa kita diampuni ketika kita puasa di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang lain di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun idajtunibatil kabair." Rasulullah mengatakan, salat fardu yang 5 waktu itu, salat Jumat dari Jumat satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, maka akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara masa-masa tersebut, idajtunibatil kabair, manakala seandainya dosa-dosa besar itu dilakukan. Jadi mitra Muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang kedua, pada bulan Ramadan ini terdapat satu malam di mana malam ini memiliki kualitas lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Manakala kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu kita harus persiapkan sejak sekarang. Ketika asrul awakhir, kita tunggu, kita nanti, kita raih itu yang namanya malam Lailatul Qadar.
Ini keberkahan yang kedua. Mudah-mudahan keberkahan ini pun kita akan bisa dapatkan, sehingga kita mendapatkan kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan bulan yang sangat berkah ini. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Di antara hadis yang termaktub di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, dan ini sangat populer ketika bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghilqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, kata Rasulullah, futihat abwabul jannah, maka Allah membuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu kebaikan terhampar di hadapan kita. Oleh karena itu sangat rugi sekali manakala orang datang bulan Ramadan kemudian mereka belum diampuni dosanya. Mereka tidak mampu memanfaatkan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik Ramadan itu untuk meraih pahala kebaikan. Karena pintu surga terbuka sangat lebar. Wa ghulqatil abwabun nar. Allah menutup pintu neraka. Artinya apa? Peluang-peluang untuk berbuat keburukan, maksiat dan mungkarat itu sangat tertutup. Dan yang terakhir adalah wasufidatis syayatin, dan Allah kemudian membelenggu setan-setan itu sehingga kemudian tidak ada alasan bagi orang untuk kemudian mengatakan bahwa dirinya digoda setan ketika melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, mitra muslim, jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, manfaatkan hari-hari dalam bulan Ramadan ini untuk meraih kebaikan, meninggalkan keburukan, dan kemudian menjaga diri kita agar tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Yang keempat, mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, di antara keberkahan bulan ini adalah kaum muslimin di seluruh dunia dapat meraih banyak keutamaan dan manfaat, baik itu yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Keutamaan-keutamaan yang bersifat duniawi yang pertama adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi syami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan inilah kebaikan-kebaikan dan manfaat yang akan diterima oleh kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan. Mitra muslim, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka Allah akan membukakan pintu-pintu langit, keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk Indonesia Ramadan tahun ini 1441 Hijriah memperoleh keutamaan-keutamaan, meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini adalah agar la'allakum tattaqun, akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka seluruh penduduk Indonesia ini akan menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Janji Allah ketika Allah memberikan fasilitas ini adalah Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Luar biasa, Allahu Akbar. Maka problem-problem yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang luar biasa besar ini, insya Allah akan selesai. Karena di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang sama sekali tidak pernah mereka prediksikan, tidak pernah diduga, tidak pernah diperkirakan. Kondisi seperti inilah yang dihadapi bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Bertubi-tubi kita mendapatkan musibah, bertubi-tubi ada bencana. Hari ini kita kena COVID, walaupun sifatnya global. Hari ini juga kita punya masalah tentang dampak sosial dari COVID-19 ini. Oleh karena itu, pertaruhan bagi kita adalah kita harus serius menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini dengan kondisi COVID-19 ini, agar kita mendapatkan predikat muttaqin. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan merealisasikan janji itu. Makhraja, akan ada solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mitra Muslim, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis di dalam yang tertera di dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam, lahu, untuk kepentingan dirinya, diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, sesungguhnya puasa yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan sesungguhnya akulah yang akan memberikan balasan atau ganjarannya. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha illa sab'ami'atin di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bi yada'u sahwatahu wa tu'amahu min ajli. Setiap amal yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa ini untukku, wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran, memberikan pahala dan penggantinya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya dan minumannya demi untuk aku semata, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mitra muslim, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya setiap kita memiliki masalah dengan bau mulut. Karena mulut kita ini kalau tidak kita rawat akan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Begitu juga orang puasa, karena jarang sekali, hampir tidak, selama sehari tidak akan ada makanan yang masuk. Dan dampaknya berpengaruh bagi bau mulut. Tetapi bagi orang yang berpuasa, mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada harumnya minyak kasturi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis syaimi
atyabu indallah min rihil miski. Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Rasulullah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, la khulufu famis shaimi, bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah min rihil misk, daripada wanginya minyak kasturi. Yang keempat, mitra muslim dan jamaah masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, lis-shaimi farhatan, farhatun indal iftar, dalam redaksi lain farhatun indal fitri, wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan, memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun indal iftar, berbahagia ketika berbuka puasa. Bagaimana tidak? Sejak kita sahur, kemudian imsak, kita tidak makan, tidak minum, ya, menahan nafsu, menahan segalanya. Kemudian ketika maghrib tiba, itulah yang kita tunggu-tunggu. Untuk apa? Kemudian kita menyantap hidangan, rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Inilah kebahagiaan yang pertama ketika kita iftar. Kadang-kadang di tengah-tengah keluarga kita sudah disiapkan itu makanan, ada kolak pisang, ada teh, ada es teh, ada kopi, ada hidangan-hidangan yang lain yang biasanya disiapkan oleh ibu, disiapkan oleh anggota-anggota keluarga untuk segera kemudian iftar bersama. Itulah kebahagiaan yang pertama. Yang kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu nanti kepada Tuhannya. Yang kelima, pengistimewaan terhadap orang-orang yang berpuasa dengan masuknya mereka ke dalam surga lewat pintu yang secara khusus disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Inna fil jannati baban yuqala lahu rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang namanya disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang suka berpuasa akan masuk surga lewat pintu itu. Tidak ada seorang pun selain mereka yang diperkenankan masuk lewat pintu yang namanya Ar-Rayyan ini. Itu yang kelima. Mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat puasa yang bersifat pendidikan dan sosial. Pertama, membiasakan diri untuk bersabar dalam menghadapi berbagai kesulitan dan musibah. Apalagi sekarang ini kita puasa juga dalam kondisi yang mendapatkan musibah COVID, coronavirus DC-19. Oleh karena itu bulan ini disebut Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Makna asal as-sabru, kesabaran adalah al-habsu, mengekang dan menahan diri. Maka di dalam puasa terdapat pengekangan dan penahanan diri, yakni syahwat dari makan, minum, maupun pendayagunaan pengendalian seksual. Hal ini menguatkan keinginan orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, dari perspektif pendidikan dan sosial, sehingga kemudian orang yang berpuasa ini memiliki ketajaman, memiliki kepekaan sosial atas penderitaan orang lain, dan mereka lebih bersabar. Yang kedua, dalam pembinaan akhlak, diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dari Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amali bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang kemudian berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor dan perbuatan-perbuatan dusta, falaysa lillahi haja, maka Allah tidak butuh an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaganya. Sia-sia. Oleh karena itu, mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Marilah kita jaga mulut kita. Jangan sampai kemudian pahala puasa kita ini lenyap, hilang gara-gara kita tidak mampu menjaga mulut kita. Mitra Muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kaitannya dengan ukhuwah? Ramadan Mubarakah. Momentum yang pas untuk kemudian mewujudkan kembali ukhuwah. Merajut ukhuwah ini bukan persoalan mudah. Hampir semua umat Islam mengetahui bahwa akhir-akhir ini ukhuwah kita ini masih dipertanyakan. Sebatas komitmen, lip service, simbolis dan sulit direalisasikan. Hanya persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah saja bisa jadi terjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Hanya karena persoalan furu'iyah yang diperbolehkan di dalam agama Islam, terjadi pisah jamaah. Terjadi pertengkaran, terjadi konflik dan lain sebagainya. Beda afiliasi politik, seperti perang. Belum lagi karena kecurangan-kecurangan. Akhirnya terjadilah sepertinya ukhuwah ini menjadi sesuatu yang mahal. Perbedaan dieksplorasi sedemikian rupa sehingga kita seolah-olah berhadapan-hadapan, siap untuk konflik. Sementara persamaan-persamaan yang begitu banyak yang kita miliki ini kita abaikan. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Kenapa kita sepertinya itu dengan sesama muslim itu bersiap-siap untuk berkonflik? Sulit didamaikan, sementara dengan orang lain kita berasik. Kita sepertinya lebih ramah, lebih damai, lebih ramah. Ini perlu kita kemudian koreksi, kita perlu kita renungkan. Di dalam ayat ini Allah merangkai kata iman dan ukhuwah. Dua hal penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Allah menyejajarkan antara iman dan ukhuwah. Yang pertama adalah kuat dan lemahnya ukhuwah sangat tergantung dengan kadar keimanan yang kita miliki. Jangan berbicara kita sebagai orang yang memiliki iman yang kuat, sementara kita tidak mampu berukhuwah dengan sesama muslim. Sungguh banyak perbedaan-perbedaan yang kita miliki, tapi persamaannya lebih banyak. Beda ormas. Ormas yang ada di negeri ini cukup banyak. Ormas keislaman cukup banyak. Ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Hidayatullah, Al-Wasliyah, Al-Istiqathiyah. Masing-masing memiliki perbedaan. Tapi perbedaan itu adalah perbedaan yang memiliki wilayah-wilayah perbedaan furu'iyah. Yang itu mafi muskilah, tidak ada permasalahan. Boleh. Kecuali perbedaan pada wilayah usul. Jadi pertama adalah kuat lemahnya ukhuwah sangat tergantung dengan kadar keimanan. Yang kedua, seorang muslim tidak bisa disebut memiliki keimanan yang kokoh jika sikap dan perilaku ukhuwahnya buruk. Lemahnya ukhuwah adalah sebuah indikasi lemahnya iman seseorang. Ada sebuah hadis an Anasin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu beriman dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini luar biasa dahsyat. Sementara sekarang yang kita rasakan adalah egoisme. Luar biasa. Sepertinya untuk urusan-urusan ego ini tidak bisa didamaikan. Asabiyah begitu tinggi. Oleh karena itu kita harus mencintai diri kita seperti
mencintai saudara-saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Karena itu dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 10 ini, persaudaraan agama, kata beliau, lebih kokoh daripada persaudaraan nasab. Sebab persaudaraan nasab terputus dengan perbedaan agama. Tetapi sebaliknya persaudaraan agama tidak akan pernah terputus karena perbedaan nasab. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah ukhuwah merupakan bagian utuh dari konsekuensi keimanan kita. Seorang muslim tidak bisa membangun kesalehan pribadinya dan keluarganya sendiri saja manakala lupa dengan nasib saudara-saudara seiman. Kesalehan pribadi harus kita bangun, kesalahan individu harus kita bangun, kesalahan sosial harus kita bangun. Jangan kita kemudian konsentrasi memperbaiki diri sementara kita abai terhadap persoalan-persoalan moralitas, persoalan akhlak, persoalan perilaku dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Rasulullah SAW menggambarkan tentang, menganalogikan tentang persaudaraan sesama muslim, tentang ukhuwah ini seperti satu tubuh. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idastaka minhu udwun tada'a sairul jasadi fi syahri wal hummi. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang dan solidaritas mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota mengeluh, maka seluruh jasad akan merasa sakit, tidak bisa tidur dan merasa demam. Seperti satu tubuh. Yang kedua, Rasulullah mengibaratkan seperti satu bangunan. Kalau Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'dah. Muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Oleh karena itu sesama muslim harus saling menguatkan, saling membackup, saling membantu, saling memiliki kemampuan untuk saling membantu. Seperti satu bangunan. Kemudian Rasulullah mengibaratkan seperti pohon. Masal mu'mini kamasalir zar'i la tazalur rihu tufi'uhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala. Perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman, angin menerpanya ke kiri dan ke kanan. Seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti orang yang kuat tidak pernah digoyang angin sampai ia kemudian ditebang. Dan yang ketiga, mitra muslim Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Ukhuwah kita seperti cermin. Al-mu'minu miratu akhi. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudara-saudaranya. Jika dia melihat satu aib pada diri saudaranya, maka dia punya kewajiban untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, seperti lebah. Masalul mu'minin, masalun nihlah. In akalat tayyiban. Wa in wadu'at tayyiban. Wa in waqa'at ala audi sajarin lam taksirhu. Perumpamaan seorang mukmin itu adalah seperti lebah. Apabila ia makan, maka ia akan memakan sesuatu yang baik-baik saja. Dan jika ia mengeluarkan sesuatu, maka yang ia keluarkan adalah sesuatu yang baik. Dan jika ia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, maka dia tidak akan mematahkannya. Apa yang kita makan yang baik-baik saja, apa yang kita keluarkan yang baik-baik saja. Oleh karena itu di era media sosial seperti ini, setiap statement yang kita keluarkan harus kita pikir dampak positif dan negatifnya. Saya kira demikian mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan baik. Dengan itu. Ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Ya. Salah satunya pertanyaan bergabung tadi melalui WhatsApp. Ada hamba Allah, beliau bertanya, Ustadz, yang dikatakan keberkahan itu apakah berlipat gandanya yang kita punyai, ataukah seperti apa? Keberkahan itu apa kita bisa tahu ketika di dunia ataukah kelak nanti di akhirat? Ya, baik. Terima kasih hamba Allah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin, amin. Dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi berkah itu bisa jadi manfaatnya lebih berlipat. Berkah itu bisa jadi jumlahnya tetap, tetapi kemudian bisa memberikan efek kepada orang lain. Bisa jadi berkah itu bertambah dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Kuantitas bertambah maupun kualitasnya bertambah. Jadi berkah ini sangat penting. Seringkali bisa kita rasakan bahwa dengan kondisi keuangan yang sama, manakala kita masih memiliki kepedulian untuk menyisihkan harta kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka kita akan bisa merasakan bahwa hidup kita menjadi lebih berkah, karena tidak hanya kita saja bisa menikmati, tapi orang lain mendapatkan manfaat dan bisa menikmati dari harta yang kita miliki. Artinya apa? Harta kita menjadi lebih berkah itu karena tidak hanya kita saja yang kemudian bisa menikmati, mereka juga mendapat manfaatnya. Kondisi seperti ini ketika COVID-19 ini merebak, banyak saudara-saudara kita yang awalnya bisnisnya jalan, pekerjaannya lancar, income-nya tidak ada masalah. Kenapa? Karena kondisi normal. Kemudian mendadak mereka memiliki masalah finansial. Siapa yang kemudian menduga terjadi kasus-kasus seperti ini? Kondisi yang tidak lama ternyata itu bisa merubah segalanya. Pedagang-pedagang yang awalnya dagangannya laris, kemudian karena orang tidak lagi berbelanja sehingga kemudian ditutup. Nah, kondisi seperti ini bagi kita yang memiliki kelebihan harta, sudah sewajarnya, sudah sepantasnya dan seharusnya kita kemudian memiliki empati untuk kemudian berbagi keberkahan. Artinya apa? Harta yang kita miliki ini kita salurkan kepada mereka, kita bantu mereka. Inilah keberbahan yang sesungguhnya, bahwa dengan uang yang sama, dengan finansial yang sama, tapi kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Saya kira itu Mas Ya. Baik, menarik Ustaz ya, bahwa keberkahan itu sejatinya tidak hanya untuk diri kita ataupun juga keluarga kita, tapi juga untuk orang lain bisa dinikmati gitu Ustaz ya. Tidak ada ceritanya orang kemudian menjadi jatuh miskin karena dia bersedekah. Tidak ada dalam sepanjang sejarah orang kemudian menjadi miskin karena dia zakat, infak, dan sedekah. Justru ketika dia bersedekah, ketika berinfak, ketika dia berzakat, itu ibarat sebuah sumur yang ketika airnya itu diambil, tidak akan habis. Kenapa? Sumbernya akan semakin banyak. Itulah yang tadi saya katakan di awal, bahwa yang namanya orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi kalau sebaliknya, ya, kita mendustakan ayat-ayat Allah, kita tidak bersyukur kepada Allah, justru dari langit ini tidak muncul keberkahan. Hujan yang turun dari langit itu menimbulkan bencana, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari bumi, terjadi bencana. Oleh karena itu penting, erat kaitannya antara keimanan, antara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, antara perilaku-perilaku kita, kemaksiatan yang kita lakukan ini dengan bencana yang terjadi. Oleh karena itu, kondisi seperti ini sudah saatnya bagi kita untuk melakukan muhasabah. Kenapa muncul musibah bertubi-tubi? Kenapa muncul cobaan yang begitu dahsyat? Sepertinya tidak ada habisnya. Satu belum selesai, muncul cobaan yang lagi. Satu belum selesai ditangani, muncul musibah-musibah yang lagi. Ada apa ini? Perlu kita melakukan muhasabah. Ramadan mubarakah. Momentum Ramadan ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan muhasabah. Kira-kira apa dosa dan kesalahan yang kita lakukan sehingga kemudian kita harus bertobat kepada Allah.
sudah saatnya kita taubat. Baik skala lokal, regional, maupun skala nasional, Ya. maupun skala global. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari keberkahan Ramadan, sehingga kita menyadari bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi ini erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Beliau dari Pak Indra bertanya, Ustadz, makna menyikapi bulan Ramadan yang penuh berkah, tapi saat ini kita ini banyak yang penuh ujian. Bagaimana menyikapi itu, Ustadz? Penuh ujian dan juga penuh berkah gitu, Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kita memang diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu kemudian menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang tahun ini memang sangat berbeda sekali ya. Tetap kita akan bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik dan bisa merasakan bagaimana keberkahan Ramadan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, karena ada 5 keberkahan yang akan kita peroleh, dan itu ada yang sifatnya bisa kita peroleh sekarang, ada yang bisa kita peroleh saat nanti di akhirat. Keberkahan pertama tadi adalah bagaimana kita ketika melaksanakan Ramadan ini dengan motivasi karena dorongan keimanan dan mengharapkan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Tahun lalu kita puasa, kemudian Ramadan selesai, Lebaran, kita berbuat salah, kita berbuat khilaf, kita berbuat dosa. Kemudian Ramadan ini kita melaksanakannya kembali. Nah, maka setelah selesai itu, dosa-dosa kita tahun yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni. Kondisi Covid ini tidak menghalangi bagi kita untuk kemudian mendapatkan keberkahan itu. Karena pasti akan kita peroleh manakala kita bisa melaksanakannya, dan niatan kita adalah niatan yang benar. Oleh karena itu jangan sampai kita salah niat ketika melaksanakan Ramadan ini. Tapi memang didasari oleh keimanan dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu tidak bisa kita rasakan sekarang. Oleh karena itu yang kita lakukan mempersiapkan diri untuk kemudian mampu kita melaksanakan ibadah pada saat malam Asrul Awakhir. Kita itikaf, kita tilawah, kita tingkatkan sedekahnya, kita tingkatkan ta'limnya, kita tingkatkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan harus kita optimis, kita yakin. Dan kita dasari dengan ilmu bahwa kita ketika meraih untuk mendapatkan namanya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, Asrul Awakhir, dan di malam-malam ganjil. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tentang dibukanya pintu neraka, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Itu bisa kita rasakan sekarang ini. Karena apa? Dorongan untuk bisa berbuat baik itu luar biasa, sangat mudah, sangat berbeda dengan hari-hari biasa. Ya. Oleh karena itu, dorongan untuk melaksanakan kebaikan pada bulan Ramadan ini sangat-sangat mudah. Sepertinya kita terkondisi. Kenapa? Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk berbuat baik. Dan manakala kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini, dan kita tidak mampu memanfaatkan hari-harinya untuk berbuat kebaikan, sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Celaka, bahkan Rasul mengatakan celaka seseorang yang kemudian datang bulan Ramadan dan dia mendapati Ramadan ini, tapi kemudian belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka, rugi besar. Oleh karena itu, jangan sampai kita kemudian terlena. Biasanya di awal-awal Ramadan kita sangat mudah, apresiatif. Tapi kemudian ketika hari demi hari berlanjut, 10 hari kedua sudah mulai agak kendor. Dulu biasanya ketika hari-hari Ramadan sebelumnya sholat jamaah bisa kita lakukan secara leluasa. Di awal penuh, di tengah agak bolong-bolong gitu. Semakin maju, semakin maju. Tapi softnya, softnya yang maju. Kenapa? Semakin sedikit jamaahnya. Nah, sekarang ini pilihannya adalah kita bisa melaksanakan di rumah beserta dengan keluarga.
Manfaatkan momentum ini dengan baik. Yang tidak pernah seumur-umur menjadi imam sholat taraweh, hari ini tuntutan Anda harus mengimami sholat taraweh di rumah. Apalagi tidak semua masjid ditutup ya. Nah, karena ini yang sudah PSBB ini Surabaya, Sidoarjo sama Gresik, yang di kota-kota lain masih ada. Nah, mudah-mudahan kita masih mampu kemudian melaksanakan rangkaian ibadah bulan Ramadan ini dengan baik sehingga kita bisa merasakan keberkahan-keberkahan itu. Amin. Dari hari ke hari di dalam bulan Ramadan ini. Di samping yang tadi itu ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan puasa. Dan kita pasti mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh ini. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kaum muslimin untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman yang disuruh, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi, kemudian yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan nikmatnya Ramadan ini, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan, telah dititahkan. Jadi bukan perintah berpuasalah kamu. Menurut Sayyid Qutb di dalam kitab dalam tafsir fi Dilalil Quran, cara Allah menyeru seperti ini. Kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan oleh Allah atasmu untuk puasa. Ini adalah bentuk-bentuk kasih sayang Allah menyentuh kalbu kaum muslimin dengan sentuhan yang halus ke dalam relung kalbunya, sehingga kemudian memberikan motivasi dalam diri kaum muslimin, memberikan kekuatan, memberikan power dalam dirinya untuk mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kenapa? Sentuhan yang halus dari Allah. Itu menurut Syed Qutb di dalam tafsir fi Dilalil Quran ketika membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih Pak Indra, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakannya dengan baik, dan Allah memberikan keberkahan itu kepada kita, dan kita kelak di akhirat bisa merasakan janji-janji Allah yang diberikan kepada kita pada saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berkaitan dengan ukhuwah juga, kalau tadi keberkahan ini dengan berkaitan dengan ukhuwah. Baik. Jauh dari Papua. Ini dari Ibu Nurul Hidayati yang beliau menyimak melalui YouTube Masjid Al-Falah Surabaya. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Beliau menanyakan, Ustadz, yang saya ketahui adalah keimanan itu adalah dasar untuk menjalin ukhuwah. Tetapi kenapa di negara kita ini yang notabene semuanya mayoritas adalah umat muslim, tetapi ukhuwah Islaminya masih lemah, yang sering mudah dipecah belah. Bagaimana ini Ustadz? Ya, baik. Terima kasih Bu Nurul Hidayati di Papua. Mudah-mudahan Ibu diberi kesehatan, keluarga, dan saudara-saudara kita di Papua juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan nikmatnya Ramadan tahun ini walaupun dalam kondisi COVID-19. Tadi di awal saya katakan merajut ukhuwah, sebenarnya kita sama-sama faham ya, bersemua umat Islam ini mengetahui bahwa akhir-akhir ini memang ukhuwah kita ini dalam pertanyaan besar. Kemana-mana kita bilang solidaritas, kemana-mana kita bilang ukhuwah Islamiyah, kemana-mana bilang bahwa kita persaudaraan Islam. Tapi ini hanya sebatas lip service, sebatas komitmen, dan hanya sebatas simbolis. Faktanya apa? Karena kita masih muda diadu domba. Oleh karena itu kita perlu melakukan muhasabah. Sesungguhnya apa sih yang menyebabkan ukhuwah kita ini dalam tanda kutip masih bermasalah? Kenapa ukhuwah kita bermasalah? Kalau tadi saya katakan ketika membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 10 tadi itu, surat Al-Hujurat ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Kenapa kemudian ukhuwat kita ini bermasalah?
Kembali lagi, karena kadar keimanan kita. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan penguatan kapasitas keimanan kita. Setiap kita melaksanakan sholat Jumat, khatib selalu menyampaikan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat takwa ini senantiasa disampaikan oleh barang khatib. Penguatan kapasitas diri, penguatan kapasitas iman dan takwa kepada Allah ini selalu. Kenapa? Karena sifatnya iman itu sangat fluktuatif. Oleh karena itu kita harus mampu mengendalikan pada saat seperti apa iman kita itu mengalami posisi-posisi pasang, pada saat seperti apa posisi-posisi surut. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu fluktuatif sifatnya. Bisa bertambah dan kemudian bisa berkurang. Pada saat seperti apa iman kita bertambah? Yaziduhu bitta'ah. Ketika kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan ini adalah ketakwaan kepada Allah ini. Oleh karena itu, mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah, yang perlu kita pupuk adalah komitmen untuk mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan kemudian kemampuan untuk meproteksi diri dari ajakan-ajakan yang menyebabkan kita bermaksiat dan menyebabkan kita melakukan kemungkaran. Dua hal ini harus kita lakukan. Nah, ketika kita banyak melakukan ketaatan, maka keimanan kita akan mengalami posisi pasang. Ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, keimanan kita mengalami turun. Bahkan bisa sampai ke titik nadir, manakala kita lalai. Oleh karena itu, kita harus punya komitmen bahwa perintah-perintah Allah harus kita laksanakan. Larangan-larangan Allah harus kita tinggalkan. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Pada saat naik, kita karena melakukan ketaatan, dan bisa turun karena kita banyak melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, ketaatan yang kita miliki, apakah cukup? Tidak. Kita tidak boleh kemudian menjadi soleh sendiri, sementara lingkungan kita mengalami degradasi moral. Sementara akhlak masyarakat kita kemudian rusak. Kenapa? Ketika masyarakat kita rusak, ketika kita abai dengan kondisi masyarakat itu, maka bisa jadi dampaknya adalah merusak keimanan kita itu juga. Karena ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini menjadi orang yang kemudian khairu ummah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, orang lain juga kita ajak untuk berbuat baik. Kita jangan egois, hanya diri kita saja yang kita perbaiki, sementara orang lain kita biarkan rusak. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kemudian mencegah kemungkaran. Di dalam sebuah hadis, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi kadzalika ad'aful iman. Jika kamu melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka rubahlah dengan yadih, tangan. Artinya apa? Bukan tangan dikepalkan terus dipukul, enggak. Tangan itu adalah kekuasaan, otoritas dan power. Ketika kita punya posisi strategis, kita punya otoritas, ketika kita punya power, tegakkan. Ya. Menarik Ustadz yang Ustadz sebutkan tadi berkaitan dengan amal ma'ruf nahi mungkar gitu Ustadz ya. Ada pertanyaan yang hampir sama yang berkaitan dengan itu. Bagaimana Ustadz ketika ada seseorang yang habluminan nasnya ini sangat baik, tetapi habluminallahnya tidak baik, atau begitu juga sebaliknya. Baik habluminallahnya tapi habluminanasnya tidak baik. Bagaimana ketika seperti ini Ustadz? Nah, inilah persoalan. Maka harus terjadi keseimbangan, ada tawazun. Hubungan dengan Allah jangan harus baik, hubungan dengan manusia juga harus
baik. Baik dengan Allah saja, dengan manusia tidak baik, maka akan terjadi masalah. Dan dampaknya juga terhadap keimanan kita juga bermasalah. Oleh karena itu kita harus jaga keseimbangan ini. Hablum minallah harus kita pelihara. Ibadah kita perbaiki. Ketaatan kepada Allah kita harus lakukan. Karena apa? Tujuan utama Allah menciptakan umat manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang pertama adalah sebagai Abdullah. Tugasnya beribadah kepada Allah. Melakukan hubungan vertikal dengan Allah. Yang kedua, sebagai khalifah, hubungannya dengan umat manusia. Menjadi manajer. Bagaimana kemudian mengelola alam semesta ini, mengelola bumi ini dengan baik untuk kemaslahatan umat. Bagaimana menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik dengan hablum minallah saja tidak cukup, maka dengan umat manusia juga harus baik. Karena apa? Dampak dari persoalan hubungan dengan Allah yang tidak baik, maka berdampak juga dengan berhubungan dengan manusia. Karena ini memiliki ketergantungan dan keterkaitan. Tawazun dengan Allah kita harus pelihara, dengan sesama manusia juga kita harus pelihara. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, dan tidak terasa kita berada di penghujung acara. Baik, rasanya cepat sekali gitu Ustadz, ya berlalu. Dan untuk menambah keberkahan kita semua di sore hari ini Ustadz, baik itu banyak yang mendengarkan melalui Radio Suara Muslim, menyimak melalui YouTube, Facebook ataupun juga Instagram, mohon ditutup dengan doa Ustadz. Baik, mitra Muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq وبالفتح يا فتاح افتح قلوبنا وانت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا الى حبك يا ودود غير مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصورنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل شأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Yunus, semoga senantiasa sehat Ustadz ya. Amin, kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.